Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Anindya. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal HOTS materi peluang. Nah, di sini saya ada soal nih yang harus kita selesaikan, harus kita pecahkan. Seorang pedagang membawa 200 butir telur. Nah, namun dalam perjalanan sebagian telur tersebut pecah. Saat tiba di pasar, pedagang tersebut menemukan fakta bahwa peluang mengambil satu telur yang pecah adalah 1/20 jika dipilih secara acak. Tentukan yang pertama, berapa banyak telur yang pecah. Lalu yang kedua, jika pedagang ingin peluang mengambil telur yang tidak pecah adalah sebesar 95%, maka berapa banyak telur yang harus dipisahkan? Nah, kira-kira sebelum kita masuk ke pembahasan, ada yang bisa menebak cara menyelesaikan soalnya? Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Karena ada 2 pertanyaan, maka kita jawab satu persatu. Kita jawab yang A dulu, yang berapa banyak telur yang pecah. Langsung saja kita tulis, untuk A, banyak telur yang pecah. Nah, kita hitung dengan menggunakan rumus peluang. Nah, di sini peluang telur pecah itu sama dengan jumlah telur pecah dibagi jumlah seluruh telur. Maka dapat kita ubah bentuknya menjadi bentuk seperti ini. Telur pecah sama dengan telur pecah per 200. 200 itu jumlah seluruh telur. Nah, di mana kita ketahui bahwa peluangnya itu 1/20. Nah, bentuk yang bawah ini itu sama dengan bentuk yang ini. Nah, lalu kita operasikan dengan cara dikali silang untuk menentukan berapa banyak telur pecahnya. Nah, berarti ini 20 telur pecah, atau bisa kita singkat dengan TP ya. Telur pecah sama dengan 200 dikali 1 berapa? 200. Maka TP atau telur pecahnya itu berarti 200/20. Berarti TP sama dengan berapa? 10. Betul. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa banyaknya telur yang pecah itu ada 10 buah atau 10 butir ya. Nah, kita sudah bisa nih menyelesaikan soal yang A tadi, pertanyaan yang A. Kita lanjut ke pembahasan pertanyaan yang kedua, yaitu jika ingin peluang mengambil telur yang tidak pecah adalah 95%, maka berapa banyak telur yang harus dipisahkan? Nah, di sini kita tulis dulu apa yang kita ketahui dari soal. Nah, total telur kita ketahui dari berapa? Ada berapa? Betul, 200. Untuk satuannya tidak perlu ditulis ya. Nah, untuk telur pecah sudah kita hitung pada langkah sebelumnya, yaitu berapa? 10. Betul. Maka telur yang tidak pecah berapa? Sisanya berarti berapa? 190. Dari mana kita dapat 190? 190 kita dapat dari 200 dikurangi 10, maka menghasilkan 190. Nah, pedagang ini ingin membuang sebagian telur, atau misalkan telur yang ingin dibuang itu dengan variabel Y, misalkan Y butir nih. Lalu telur pecah yang tersisa kita ubah menjadi bentuk persamaan menjadi 10 dikurangi Y. Lalu untuk total telur baru itu menjadi 200 dikurangi Y. Nah, selanjutnya kita selesaikan persamaan yang sudah kita dapat tadi, di mana pedagang ingin peluang mengambil telur yang tidak pecah itu 95%. Kita selesaikan dengan cara dikali silang. Berarti 190 lebih dari sama dengan 0,95 dikali 200 dikurangi Y. Maka hasilnya 190 lebih dari sama dengan 0,95 dikali 200 berapa? 190 dikurangi, kenapa dikurangi? Karena ini negatif ya. Berarti 0,95 Y. Kita setarakan kedua ruas dengan dikurangi 190, menghasilkan berarti ini 190 dikurangi 190, yang ini juga 190 dikurangi 0,95 Y dikurangi 190, menghasilkan ini 0 lebih dari sama dengan
negatif 0,95Y dikurangi 0 berarti ya, karena hasilnya 0 maka perlu kita terus dikurangi 0 ya, karena hasil tidak akan mempengaruhi hasil. Untuk itu perlu kalian ingat kalau misalkan di sini negatif berarti kita harus mengalihkan dengan negatif 1 agar menjadi positif, dan agar tandanya berarti kalau misalkan dikali negatif berarti tandanya jadi ikut berubah, berarti menghasilkan 0 kurang dari sama dengan 0,95Y. Nah, di mana Y-nya itu Y-nya itu berarti dapat kita hitung, berarti Y, nah 0, Y-nya itu lebih dari sama dengan 0. Oke, sampai sini paham? Berarti dapat dari kesimpulan bahwa tidak perlu ada telur yang harus dibuang, karena dengan jumlah telur yang tadi kita tetap memperoleh peluang mengambil telur yang tidak pecah itu 0,95 atau 95% tanpa membuang satupun telur. Oke. Nah, untuk itu pembahasan soal kali ini saya cukupkan sekian. Semoga bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan soalnya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, selamat mengerjakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.